Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Selular bersama saya Ijay tentunya. Dan kali ini kita bakalan unboxing Oppo A78 yang sebelumnya udah rilis di Oppo A78 yang 5G-nya. Ini varian yang 4G-nya. Yang kira-kira bakal kayak gimana? Langsung aja seperti biasa. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. BTW buayanya udah balik lagi. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan working banget ya menurut saya pribadi. Official Kompleks Selular. Oke, jadi yang pertama kita bakalan first impresi sama boxnya. Kalau dari segi kotaknya ini kelihatan berbeda sama yang 5G kemarin ya. Kalau saya nggak salah, biasanya Oppo itu pakainya yang warna biru, tapi ini udah pakai yang abu-abu lagi. Sama kayak Oppo Reno 8T atau 8 series itu yang udah warna kotaknya abu-abu. Dari segi kotaknya sih menurut saya pribadi ini udah kece banget. Yang dimana di sini ada tulisan Oppo A78. Di sini kita dapat varian 8/256. Di sini ada 78-nya aja, nggak ada A-seriesnya seperti biasa. Cuma aneh sih dari kotaknya, cuma nggak apa-apa lah. Di sini ada Oppo dan di sini aksennya hitam dan juga abu-abu. Di bagian atasnya di sini kosongan aja. Di bagian kirinya cuma ada Oppo A78. Di bagian bawahnya kosongan dan di bagian kanannya langsung dikasih point selling-nya. Yang point selling sendiri ini dapat di 67 watt Super VOOC. Full HD plus AMOLED display. Jarang-jarang buat HP Oppo di 3 jutaan dapat AMOLED ya. Dan di sini dapat 8 GB up to 8. Jadi 8+8 16 GB RAM ya. Di sini juga udah ditunjukin dual stereo speaker. Dan di bawahnya ada tulisan lagi mengenai Super VOOC-nya ini dari charge-nya ya. Yang bisa kalian baca kalau misalkan kalian beli. Dan di bagian belakangnya di sini kosongan aja, nggak ada point selling-nya. Dan di sini kita dapat varian yang warna hitam kabut 8256. Dan langsung aja, saya lupa ngambil cutternya, tapi kita bakalan langsung unboxing aja. Dan langsung aja kita buka setelah kita lepasin plastik di bagian bawahnya. Di sini langsung kita coba buka perlahan sebentar lagi. Iya, sedikit lagi dan sedikit lagi dan iya, udah terbuka akhirnya. Di sini ada tulisan Oppo. Seperti biasa kita bakal buka yang ini dulu. Di dalamnya kita dapat casingnya. Waduh, casingnya cakep bener ya. Dari silikon yang jelas dari karet dari casing HP Vivo Oppo ini. Sini inovatif AI kamera, tapi di sini teksturnya berbeda sendiri di bagian sini ya, tapi saya suka sih dari looknya, hitamnya betul-betul garang. Dan di sini ada petunjuk pengguna, versi guide atau mungkin di sini ada buku garansinya juga. Dan di sini ada SIM ejectornya juga yang udah oke banget. Jadi mungkin segitu aja di dalamnya. Kalau dilihat di sini masih kosongan juga. Langsung kita masukin lagi dan langsung kita lihat di sini udah dapet HP-nya. Yang saya ambil dulu deh HP-nya. Kalau misalnya kita rasain dari teksturnya ya, di sini dia semi kertas gitu. Ya lumayan lah buat menjaga lingkungan nih dari Oppo A78 ini. Yang jelas di sini ada point selling-nya lagi yang sama kayak di kotak kanannya ini. Dan ini kita bakalan titipin dulu di buaya tercinta kita. Titip ya. Dan di dalamnya di sini kita dapat batok chargernya ada. Ya, di sini kita dapat batok chargernya yang dapat di 67 watt juga. Dari USB-nya, di sini udah pakai USB Type C. Cuma agak susah ya buat nunjukinnya. Yang jelas udah USB Type C walaupun sulit ditunjukinnya. Dan ini langsung kita beresin. Tapi bentar, dalamnya kayaknya masih ada deh. Oh, nggak ada. Dan langsung aja kita beresin ini dan langsung fokus ke bagian HP-nya ya, teman-teman. Dan ini dia HP-nya yang langsung kita buka aja. Buka aja di sini. Oh, bisa kelihatan di sini udah dapet pansolnya ya, sama kayak di di sini nggak dijelasin ya di point selling-nya kalau misalkan ini pansol atau enggak. Tapi first impresi genggamannya saya suka banget karena ini kesannya kecil, nggak terlalu lebar dan enak gitu rasanya. Dan langsung aja kita lihat bagian belakangnya. Voila, di sini udah Oppo Glow Design yang desainnya mirip-mirip sama kayak Oppo A78 yang 5G-nya ya. Tapi ini yang varian warna hitam kabut kalau saya nggak salah. Iya, hitam kabut. Yang saya sih nggak ngerasa ada kabut-kabutnya ya. Ini hitam tok, tapi di sini bagian frame kameranya dikasih yang namanya kayak bintang jatuh, mirip sama Oppo mirip sama kayak Vivo Y22 desainnya kurang lebih kayak gitu ya.
kayak ada aksen bintang jatuhnya gitu banyak. Sini frame kameranya juga menonjol, ada 2. Kalau misalkan kita lihat di Oppo A78 dia kan lurus ya di sini ya. Oppo A78 atau mungkin Oppo A17K. Di sini ada framenya lagi di bagian Oppo A78-nya ini yang 4G-nya. Dan segitu aja di bagian bodinya ya. Di sini nggak bakal ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Dari bodinya ini masih yang namanya polikarbonat. It's okay. Dan lanjut di bagian kanannya, tapi ini rasanya enteng banget loh HP ini. Dan lanjut di bagian kanannya, di sini ada volume up, volume down, dan juga ada yang namanya tombol power. Saya juga lupa lagi namanya. Bagian atasnya di sini kosongan aja. Di bagian kirinya dia ada SIM ejector dan nanti kita cek juga. Di bagian kanannya tadi udah, di bagian bawahnya di sini ada lubang sejuta umat audio jack 3.5, ada mikrofon, speaker, dan juga lubang buat charge-nya yaitu USB Type C. Di sini saya bakalan coba cek dulu. Di sini harusnya udah triple slot juga. Tungguin ya. Oke, sekarang kita langsung cek di bagian dalamnya. Ini hybrid atau double? Oh, ternyata hybrid ya. Di sini bisa dual, bahkan bisa triple sebenarnya. Ini triple slot juga, tapi bentuknya kayak hybrid gitu. Di belakangnya bisa naruh yang namanya micro SD. Di bagian atasnya ini ada yang namanya SIM 2 dan juga SIM 1, SIM 1 dan juga SIM 2. Jadi udah gucup lah. Dan yang bikin saya salfok adalah di HP Oppo A78 4G ini. Dia bener-bener kecil dan juga enteng banget cuy rasanya. Karena beratnya sendiri ini dapat di 180 gram dan dari dimensinya juga ini dapat di 160,1 kali 73,2 kali 7,9 mm. Jadi udah tipis dan juga enak digenggam. Dari segi desainnya di sini Oppo retro design seperti biasa, jadi agak mengkotak. Tapi nggak mengkotak banget, nggak yang nyakitin tangan. Jadi feel genggamnya benar-benar terasa enak banget. Dan di sini buat HP Oppo A78 ini udah ada sertifikasi IP54 dan langsung kita nyalain aja ya dalamnya bakal kayak gimana. Voila, ini dia Oppo A78 4G-nya dan first impression ini bener-bener cakep ya. Dari segi bezelnya ini juga udah tipis, walaupun di bagian dagu bawahnya ini masih kelihatan lebih tebal, tapi overall di sini saya suka dari segi desainnya. Kameranya juga udah punch hole di harga 3 jutaan. Dan ini udah pakai AMOLED display juga. Full HD Plus juga. Dan berlayarnya dapat di 6,43 inch, terbilang lumayan kecil, tapi saya pribadi suka karena sekali genggam udah cukup banget. Di sini saya bakal langsung ke settingnya, kira-kira dia ada refresh rate-nya atau enggak. Tapi kalau nggak salah harusnya ada refresh rate-nya juga ya. Dan dengan penyegarannya di sini dapat di 90 Hz langsung ya. Dan ini udah pakai AMOLED loh. Jarang-jarang di HP 3 jutaan, apalagi Oppo ya. Kayaknya AMOLED tuh harusnya biasanya di kelas 4 jutaan. Tapi buat HP Oppo A78 ini 3 jutaan tapi dapat yang namanya AMOLED 90 Hz udah mantep banget cuy. Dan kita langsung cek di bagian yang namanya tentang perangkatnya. Di sini color OS-nya udah yang terbaru yaitu 13.1. Dan di sini dari penyimpanannya udah pakai ke 24 GB. Jadi nggak banyak embel-embelnya dari Oppo ini ya. Oppo A78 dan juga udah pakai chipset yang namanya Snapdragon 680. Mungkin di sini banyak yang kamu mending kenapa pakai Snapdragon 680. Karena ya emang menurut saya pribadi dari Oppo sendiri emang lebih mengoptimalkan keseharian ya, bukan buat gaming dan juga biar optimal gitu kalau misalkan mau multitasking dan sebagainya. Jadi menjaga body buildingnya dari Oppo ini dijamin awet. Itu sih nilai plus yang bisa dibilang dari user Oppo ya, yang bikin banyak orang tertarik sama Oppo karena ya ini HP awet. Banyak dari Oppo A1 bahkan mungkin masih ada yang pakai juga. Coba deh menurut kalian Oppo lawas, langsung aja komen di bawah kira-kira kalian pakai Oppo yang merek apa. Dan kamera depannya di sini udah jelas. Di kamera sendiri ini dapat di dual kamera. Kamera pertamanya 50 dan juga 2 megapiksel. Di sini 2 megapikselnya bokeh ya, dan juga 8 megapikselnya kamera selfie-nya. Terbilang kecil tapi overall nanti kita bakal cek juga buat fotonya kayak gimana. Versi Android-nya udah terbaru 13 juga. Dan di sini kita langsung aja ke bagian kameranya. Oh, dari kameranya sih mirip Oppo pada umumnya. Di sini ada AI-nya juga ternyata di bagian dalamnya. Udah ada AI-nya dan kita cek dulu videonya. Di videonya ini kemungkinan cuma dapat di 1080 30 fps aja ya dari segi videonya. Dan kamera selfie-nya kita cek sama 1080 30 fps juga. Jadi ya standar sih menurut saya pribadi. Dan mari kita coba buat foto-foto yang ada di sekitar sini. Kita bakal foto dulu ya, dan menurut kalian hasilnya kayak gimana? Langsung aja komen di bawah.
Ya gimana menurut kalian? Menurut kalian dari hasil fotonya coba deh komen di bawah. Kalau menurut saya pribadi ini masih seperti Oppo pada umumnya dari segi desainnya dan juga dari segi hasil kameranya. Dan dari baterainya ini dapat di 5000 mAh dan juga Super VOOC yang dapat di 67 watt. Dan harganya menurut kalian kira-kira berapa nih dari Oppo A78 ini? Ya harganya sendiri di variannya yang lagi saya pegang ini 8256 dibanderol di harga 3.599.000. Menurut kalian ini mahal atau enggak? Worth it nggak sih buat dibeli? Jangan bandingin sama Infinix karena beda bodinya. Oppo ini brandnya menurut saya pribadi bodinya benar-benar naikin banget. Ya langsung aja komen di bawah menurut kalian kayak gimana. So mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.